Pada saat kamu serius mengejar impian kamu harus bersiap beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, bersiaplah untuk merasa kesepian. Kamu pasti kesepian. Saat kamu berpikir untuk merubah kehidupanmu, ada aja orang-orang yang tidak setuju dengan apa yang kamu lakukan. Ada aja orang-orang yang tidak percaya dengan apa yang kamu yakini. Banyak saran terlihat baik, tapi ternyata saran-saran tersebut justru melemahkan hatimu. Contohnya, mending gak usah bro, bisnis itu gak mungkin bisa kamu lakukan. Mimpi gak usah tinggi-tinggi bro, nanti kalau jatuh sakit bro. Apa adanya aja sis, gak usah sok-sok bisnis deh. Dan banyak hal-hal yang mereka katakan. Kalau kamu memilih untuk mendengarkan mereka, berarti lupakan impianmu. Tapi kalau kamu memilih untuk jalan terus untuk mencapai impianmu, berarti kamu harus menutup kupingmu, tapi bersiaplah untuk ditinggalkan. Pada akhirnya, kamu harus berjalan sendiri untuk mencapai apa yang kamu impikan. Dan saat itu, kamu hanya berteman dengan keyakinanmu sendiri. Jim Rohn pernah berkata, "Success is a journey, not a destination. The real success is the person you become by walking the journey." Sukses adalah perjalanan, bukan tujuan. Sukses yang sebenarnya adalah kamu menjadi diri sendiri dalam menjalani perjalanan itu. Kalau kamu tidak siap untuk merasa kesepian, sebaiknya lupakanlah impianmu. Yang kedua, bersiaplah untuk ditertawakan. Pada saat kamu mengejar impianmu, percayalah akan banyak yang tertawa. Apalagi ketika kamu jatuh dan gagal. Tapi mau gimana lagi? Kamu pasti gagal kok. 100% pasti gagal. Karena sudah itu kodratnya. Mana ada kita bangun usaha langsung sempurna. Kamu harus gagal. Karena dari kegagalan, kita bisa belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Tapi pada saat gagal itulah, kamu akan ditertawakan. Mereka tertawa karena menurut mereka kamu keras kepala. Dikasih tahu, tapi tetap jalan terus. Kamu jatuh lagi, gagal lagi, ketawa mereka akan lebih kencang lagi. Mereka akan menganggap kamu itu seperti orang yang lagi melucu karena mengejar sesuatu yang tidak realistis. Mereka tertawa karena kamu mengejar sesuatu yang mereka tidak bisa lakukan. Mereka hanyalah kumpulan orang-orang gagal yang ingin mencari teman dan melegitimasi ketidakmampuan mereka. Ketika kamu mendengarkan tertawaan mereka, berarti kamu tidak serius dengan impianmu. Kalau mereka tertawa, jangan takut untuk ketawa balik dengan lebih kencang. Kalau kata Kurt Cobain, mereka tertawa karena melihat kita berbeda. Tapi kita tertawa karena melihat mereka semua sama. Yang ketiga, bersiaplah untuk diragukan. Kamu siap nggak diragukan teman-temanmu? Atau kamu siap nggak diragukan oleh pasanganmu? Atau kamu siap nggak untuk diragukan bahkan orang tuamu sendiri? Kalau tidak siap, ya sudah, tutup aja videonya. Karena percuma mendengarkan yang lain kalau kamu tidak siap untuk diragukan. Kamu pikir setelah kamu cerita mengenai ide-ide bisnis kamu dan mimpi-mimpi besar kamu, semua orang akan mendukungmu? Lupakan itu. Karena pasti kamu akan diragukan. Kenapa mereka meragukanmu? Karena setiap orang memiliki pandangan dan persepsi yang berbeda-beda. Jadi, yang harus dilakukan adalah yakin terhadap diri sendiri. Fokus pada tujuan dan harapan kita sendiri, bukan pada apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Ingatlah, kemampuan dan potensi kita tidak ditentukan oleh opininya orang lain, melainkan oleh usaha dan kerja keras kita sendiri. Jadi, jadilah diri sendiri dan percayalah pada kemampuan kita sendiri. Ingat, ketika orang meragukanmu, itu bukan masalah kok. Tapi, itu akan jadi masalah ketika hal tersebut sampai membuatmu ragu dengan dirimu sendiri. Yang keempat, bersiaplah untuk dikritik. Tidak menyenangkan memang untuk mendengarkan kritik, apalagi kritik yang keras dari orang lain. Setelah usaha yang kita lakukan, kita bisa jadi minder, kita bisa jadi malu, tidak pede dengan apa yang kita lakukan, bahkan bisa sampai merenggut kepercayaan diri kita. Tapi mau gimana lagi? Kritik pasti datang kok. Kita harus siap, terutama yang siap itu mental kita. Tapi harus kita ingat bahwa setiap kritik itu tidak buruk. Ada juga, bahkan kalau kita mendengarkan kritik tersebut, justru membuat kita lebih berkembang. Semua tergantung gimana sikap kita terhadap kritik kok. Jangan takut untuk memulai dan terus berjuang. Ingat bahwa kritik adalah bagian dari proses belajar dan berkembang. Kita harus menggunakan kritik sebagai bahan untuk memperbaiki diri kita untuk mencapai tujuan hidup kita. Jika kita serius dengan impian kita,
Bersiaplah untuk diterima dengan baik atau dikritik dengan keras. Ketika itu terjadi, kita akan memiliki sikap terbuka untuk belajar dan berkembang. Kita akan buktikan pada diri sendiri, terutama orang lain, bahwa impian kita bisa menjadi kenyataan melalui usaha perbaikan yang konsisten. Yang kelima, bersiaplah untuk disalahpahami. Akan selalu ada orang yang salah paham dengan dirimu. Itu pasti. Ketika kita serius pada impian kita harus siap untuk disalahpahami. Terkadang, orang lain tidak memahami passion dan dedikasi kita terhadap suatu hal. Mereka mungkin berpikir bahwa kita itu terlalu ambisius, atau kita itu terlalu fokus pada diri sendiri. Namun, hal itu tidak selalu buruk. Jangan takut untuk mengejar impian, dan jangan biarkan orang mengendalikan hidup kita. Teruslah bergerak maju, dan jangan terpengaruh dengan pendapat negatif orang lain. Fokus pada tujuan dengan cara kita sendiri. Pada akhirnya, kebahagiaan dan prestasi kita adalah hasil dari usaha dan kerja keras kita sendiri. Jadi, jangan ragu untuk mengejar impian, dan siaplah untuk disalahpahami. Kita harus jadi pemimpin dari hidup kita sendiri, dan capailah apa yang kita inginkan. Yang keenam, bersiaplah untuk ditinggalkan banyak orang. Ya, meskipun mungkin terdengar sangat sulit, tapi itu bisa jadi hal yang positif. Ketika kita fokus pada impian kita akan memiliki banyak waktu dan energi untuk mencapai impian tersebut. Dan dalam prosesnya, kita akan menemukan orang-orang baru yang memiliki visi dan minat yang sama dengan kita. Dan akhirnya, kita harus meninggalkan orang-orang lama itu. Terkadang, orang-orang yang kita tinggalkan mungkin tidak setuju dan tidak memahami apa yang kita lakukan. Namun, itu bukan alasan kita untuk menyerah pada impian kita. Kita harus mempertahankan tekad dan fokus terhadap apa yang kita impikan. Pada akhirnya, kebahagiaan dan kesuksesan adalah hasil dari usaha dan kerja keras kita sendiri. Jadi, gak usah takut untuk mengejar impian kita, meskipun kamu harus ditinggalkan orang. Jangan biarkan orang lain menentukan jalan hidup kita, karena nanti pada saat kamu sukses, semua orang akan mengaku saudara kamu. Ketika kamu siap dengan 6 hal di atas, insya Allah jalanmu untuk menuju sukses akan lebih mudah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di sharing santai, dan hari ini saya akan membahas mengenai 4 cara supaya kita bisa tetap fokus untuk meraih impian kita. Bruce Lee mengatakan, saya lebih takut kepada orang yang melatih 1 jurus 1000 kali daripada orang yang melatih 1000 jurus 1 kali. Dari quote itu udah kelihatan gitu. Kalau sesuatu yang kita lakukan secara fokus, sesuatu yang kita lakukan secara konsisten, maka sesuatu itu jadi berbahaya. Maka sesuatu itu akan menjadi sebuah hal yang membuat hidup kita bisa berubah. Nah, banyak sekali orang-orang cerdas, banyak sekali di Indonesia, banyak sekali orang-orang cerdas, banyak sekali orang yang pintar, belajar berbagai macam hal dia bisa gitu. Pendidikannya tinggi. Tapi kenapa dia belum meraih impiannya sampai sekarang? Karena dia merasa semua bisa. Pada saat dia merasa semua bisa, akhirnya semua dia kerjakan. Pada saat semua dia kerjakan, akhirnya tidak ada yang maksimal. Apa yang dia lupa? Fokus. Fokus ini sangat penting. Kita punya impian besar, tapi kalau kita tidak fokus, kita tidak jadi apa-apa. Kita punya modal yang besar, tapi kalau kita tidak fokus, kita tidak jadi apa-apa. Kita pintar, kita cerdas, tapi kalau kita tidak fokus, kita akan jalan di situ aja. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga supaya kita tetap fokus? Ada 4 cara. Cara pertama ialah jangan suka bandingkan dirinya kita dengan orang lain. Apalagi sekarang dengan media sosial yang semua orang bisa akses. Media sosial, menurut beberapa penelitian, itu justru bisa bikin stres atau bisa memperdalam rasa iri orang. Gara-gara media sosial, kita sering mengutuk diri sendiri dan memuja orang lain. Gara-gara media sosial, kita mengutuk istri sendiri dan memuji istri orang lain. Gara-gara media sosial, kita memuji anak orang lain daripada anak sendiri. Gara-gara media sosial, kita melihat kayaknya suami orang ini lebih bagus daripada suami sendiri. Padahal, satu postingan di media sosial itu tidak bisa dibandingkan dengan 24 jammu. Kita tidak mulai dari situasi yang sama. Kita tidak mulai dari titik yang sama. Ada orang yang sudah memulai dengan dia sudah punya modal yang besar. Akhirnya, waktu dia bikin kafe, dia gampang sekali untuk mendapatkan modal. Sedangkan Anda
motor saja tidak punya. Terus Anda mau bandingkan dengan dia. Tidak adil. Ada yang bapaknya memang sudah kaya dari dulu. Ada bapaknya yang biasa-biasa saja. Terus kita mau bandingkan. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Syarat utama kalau Anda mau fokus yang pertama adalah jangan sering bandingkan dirimu dengan orang lain. Terutama di media sosial. Terus apa yang harus kita bandingkan? Anda bandingkan proses dia dengan proses kita. Itu yang bisa dijadikan acuan kita supaya bisa semangat. Melihat media sosial orang lain yang sudah sukses itu boleh-boleh saja. Tapi kita jangan sampai minder. Tertantang boleh, tapi tidak boleh terintimidasi. Jadi yang pertama adalah jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Yang kedua adalah Anda harus melakukan hal yang tepat. Sekali lagi, Anda harus melakukan hal yang tepat setiap saat. Ada sebuah cerita menarik. Ada seorang anak muda mempunyai mobil. Kunci mobilnya hilang. Dia carilah di halaman rumah. Dia cari di halaman rumah 1 jam, 2 jam. Dia cari terus. Ya, nggak dapat. Terus ada orang yang lihat. Orang itu tanya kepada anak muda itu. Lagi nyari apa anak muda? Lagi cari kunci mobil. Emang hilangnya di mana? Anak muda itu jawab, hilangnya di dalam rumah. Kagetlah dia. Terus dia bilang, loh kok carinya di luar rumah? Anak muda itu jawab, iya soalnya di dalam rumah gelap. Di luar terang. Maksudnya banyak orang sudah bekerja, tapi bekerjanya itu menangkap angin mengejar bayangan gitu. Dia tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Kelihatan bekerja, kelihatan sibuk tapi tidak fokus. Yang harusnya dia ke Surabaya, dia bekerja keras, dia jalan terus, akhirnya dia sampai ke Bandung. Menurut buku Outliers karangan Malcolm Gladwell, ada hukum 10.000 jam. Hukum 10.000 jam itu yang membuat Anda menjadi ahli. Orang kalau sudah jadi ahli, dia akan dibayar mahal. Kenapa dia bisa jadi ahli? Karena tadi, hukum 10.000 jam tadi. Kalau kita melakukan terus, maka kita akan jadi ahli. Nah pertanyaannya adalah, dalam satu hari itu, berapa kali Anda melakukan hal untuk impian Anda itu? Misalnya, Anda pengen jadi YouTuber terkenal. Berapa kali Anda coba belajar mengenai YouTube itu? Berapa kali Anda coba belajar mengenai mungkin kameranya, lightingnya mungkin. Berapa jam Anda belajar itu? Berapa jam Anda menginvestasikan waktu Anda untuk impian Anda itu? Atau mungkin Anda ngerjain YouTube iya, ngerjain startup program iya, bisnis pecel lele juga iya, nggak akan bisa. Karena tadi hukum 10.000 jam tadi. Anda harus fokus pada satu bidang dan Anda bisa jadi ahli. Nah kalau Anda hanya punya impian saja, tapi Anda tidak fokus untuk mengerjakan itu, sama aja seperti pemuda tadi yang mencari kunci, tapi pengen mudahnya aja dia cari di tempat terang. Padahal kunci itu hilang di dalam rumah. Dia tidak mau untuk keluar dari comfort zone-nya untuk supaya gelap-gelapan cari kunci. Padahal disitulah kuncinya. Kenapa harus dia cari di luar? Karena dia menganggap di luar tadi terang. Jadi lakukan hal yang tepat setiap saat. Yang ketiga, bertanggung jawablah terhadap apa yang sudah kamu rencanakan. Bertanggung jawablah terhadap apa yang sudah kamu impikan. Great power come from the great responsibility. Kekuatan yang besar lahir dari tanggung jawab yang besar. Setelah kamu memutuskan untuk bismillah, saya akan mencapai impian-impian saya menjadi seorang musisi ternama. Fokus di situ. Bertanggung jawablah dengan itu. Tidak perlu lagi orang ngasih tahu. Kalau Anda punya impian besar tapi memilih untuk menjadi pemalas, itu adalah cara yang indah untuk menjadi gila. Gila Anda Pak. Anda masih malas, sholatmu nggak bagus, sedekahmu kurang. Jadi tidak ada tanggung jawab terhadap apa yang kamu impikan. Secara habluminanasnya Anda nggak kuat, habluminaulahnya juga nggak kuat. Padahal kalau dua-dua ini kuat, itu adalah bentuk tanggung jawab. Sekali lagi, great power come from the great responsibility. Kekuatan yang besar lahir dari tanggung jawab yang besar. Yang keempat, jangan mudah tertipu dengan peluang. Yang namanya peluang, yang namanya proposal usaha, di awal pasti indah, di awal pasti bagus. Anda ditawarin ini, Anda ditawarin itu. Apa kata dia? Oh ini pasti menguntungkan. Pasti menguntungkan. Padahal ekspektasi pasti tidak sesuai dengan realita. Nggak ada jalan pintas untuk menuju sukses. Ada yang bilang, oh ini selama 2 bulan, 3 bulan Anda akan bisa begini. Ini nonsen yang seperti itu. Semua butuh kerja keras. Semua butuh pengorbanan gitu. Jadi jangan tertipu. Contoh misalnya Anda pengen menggali untuk mendapatkan mata air.
Anda gali dulu di sini mata air. Anda gali dan banyak tetangga-tetangga Anda juga gali mata air di tempat-tempat yang berbeda-beda. Pas 1 meter, 2 meter gali, ternyata tiba-tiba Anda dengar dari sana tetangga Anda bilang, airnya ngucur, airnya ngucur. Anda lihat, di sana kok airnya udah ngalir ya. Padahal saya belum ada ngalir-ngalir. Akhirnya apa? Anda berpikir seperti ini. Kayaknya di sana lebih banyak airnya. Akhirnya yang sudah digali, Anda tinggalin, Anda pindah ke sana. Anda gali lagi dari awal di sana. Setelah Anda gali di sana, Anda lihat di sudut sana ada lagi air yang ngucur. Anda pindah lagi ke sana. Tidak fokus, padahal Anda fokus. Mau ada batu, singkirin batunya. Fokus di situ terus. Siapa tahu air itu hanya tinggal 0,5 meter. Cuman karena Anda tergoda ngelihat orang lain, lihat peluangnya orang lain, akhirnya Anda berpikir, oh kayaknya bidang ini yang cocok. Oh kayaknya bidang ini yang cocok. Bukan masalah bidangnya yang cocok, orangnya yang cocok atau tidak. Bukan di mana ladangnya, tapi siapa petaninya. Itu tadi keempat, bagaimana caranya supaya bisa fokus. Semoga dengan adanya video ini bisa membuat Anda bisa menentukan satu pilihan dan fokus satu pilihan itu dan menjadi ahli dalam bidang itu. Terima kasih, sukses buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang itu kalau susah, punya masalah lain, malah dijadiin konten, dipamer di media sosial. Mereka bangga dengan apa yang terjadi dengan keluarga mereka. Mereka posting di media sosial dengan sound effect. Apa sih yang mau dicari dari orang? Supaya orang melihat masalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya pengen sharing ke teman-teman semua tentang pentingnya sebuah circle pertemanan yang bisa membuat kita bertumbuh atau enggak. Kemarin saya sempat ngobrol dengan teman lama saya. Singkat cerita, kita nanyain kabar teman-teman yang lain. Oh gimana sih ini, gimana sih itu, wah ini sudah sukses ya, ini sudah jadi ini ya, wah ini sana udah di sini ya, sana sudah di situ ya. Kita cerita ngalor ngidul mengenai teman-teman kita dulunya dan sekarang mereka seperti apa. Ada teman kita yang dulu bandel banget. Wah kerjanya pokoknya segala macam kenakalan itu dikerjain sama dia. Dan gak nyangka sekarang ternyata dia ibadahnya bagus. Agamanya bagus, attitude-nya luar biasa, dan kehidupannya pun itu bagus. Dan sekarang dia itu tidak seperti dulu lagi. Nah terus teman saya nyambung, iya sih soalnya dia sekarang itu bergaulnya dengan si A dan bergaulnya dengan si B. Sedangkan sepengetahuan saya, si A dan si B ini memang dari dulu terkenal dengan ibadahnya bagus, agamanya bagus, ya attitude-nya bagus, dan segala macamnya. Nah kita cerita juga mengenai ada teman kita yang dulunya taat beribadah, dulunya pakaiannya sangat sopan. Tapi sekarang sudah tidak mencerminkan seperti itu lagi. Berbanding terbaliklah dengan dia yang dulu. Dari sini memang sangat jelas bahwa mau jadi apa kita 5 tahun yang akan datang, itu ditentukan. Yang pertama adalah buku apa yang kita baca. Dan yang kedua dengan siapa kita bergaul. Kalau zaman sekarang itu ditambah siapa yang Anda follow di media sosial. Jadi kalau ada orang yang sebenarnya ngomongnya seperti ini, jangan pilih-pilih teman lah, semua bisa ditemanin kok. Sekarang coba saya tanya, kira-kira kalau anakmu temenan sama tukang mabuk, kira-kira kamu izinin nggak? Kira-kira kalau anakmu temenan sama orang yang terkenal suka ngambil barang orang, kira-kira Anda ngizinin nggak? Kalau saya pasti nggak ngizinin anak saya untuk berteman dengan dia. Terus ada yang ngebantahin, ada yang bilang seperti ini, kita bisa kok merubah teman-teman yang gak bagus itu menjadi baik kok. Dia tidak akan bisa berubah, kecuali dia sendiri yang mau merubah. Ngapain kita ngabisin waktu kita untuk merubah orang, sedangkan dia sendiri tidak mau berubah?
Waktu kita itu hanya 24 jam satu hari. Masa kita mau menghabisin waktu kita untuk hal-hal yang belum tentu itu menguntungkan kita? Sedangkan kita sendiri itu masih kurang, masih banyak yang kurang dari diri kita. Mending kita kelilingi diri kita dengan orang-orang yang bisa membuat diri kita bertumbuh. Jadi penting gak kita untuk memilih teman, apalagi yang nantinya berada dalam circle kita? Sangat penting. Karena saat kita dan mereka diikat dengan kata pertemanan, berarti kita harus rela berkorban satu sama lain. Rela untuk investasi waktu satu sama lain. Untuk ketemu, ngobrol, hahaha, dan lain-lainnya. Kalau orangnya tepat, berarti investasi kita tidak sia-sia. Bagaimana kalau kita salah teman? Ya kita rugi waktu, rugi tenaga, makan hati, dan akhirnya kita tidak menjadi orang yang bisa bertumbuh. Hadirnya teman yang baik di sekitar kita, yang bisa menyemangati kita, yang bisa mencintai dan menyayangi kita, itu adalah benar-benar rezeki dari Allah. Karena rezeki orang ini macam-macam, dan tanpa kita sadari, pertemanan, circle yang sehat, circle yang bisa bertumbuh satu sama lain, itu adalah rezeki yang besar yang tidak bisa kita beli dengan uang. Artinya, kalau itu rezeki, berarti kita harus pandai untuk mencarinya. Sama seperti uang. Uang, kalau kita berusaha, insya Allah kita akan dapatkan uang. Begitu juga dengan pertemanan. Kalau kita mencari teman yang baik, teman yang bisa mengarahkan kita ke hal-hal yang baik, insya Allah kita akan mendapatkan teman-teman tersebut. Jadi memang harus dicari, jadi jangan sembarang untuk memilih teman. Nah sekarang ada 4 tipe teman-teman yang harus berada dalam circle kita. Yang pertama, teman-teman yang penuh inspirasi. Teman yang bisa menginspirasi ini bukan teman yang sudah sukses, terus dia bisa menginspirasi. Bukan. Maksudnya begini, dia bisa menginspirasi kita dalam hal-hal yang kecil. Mungkin dia belum bisa menginspirasi kita dalam hal-hal kesuksesan mungkin. Tapi dia bisa menginspirasi kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Misalnya, sholatnya tepat waktu, kamarnya rapi dan bersih, attitude-nya kepada orang yang lebih tua sopan banget. Dan dia sangat menghargai teman-teman yang seusia dia. Itu adalah inspirasi-inspirasi kecil yang kita butuhkan dari seorang teman. Jadi yang menginspirasi ini bukan cuma dalam kalangan orang-orang yang berada saja, tapi orang-orang yang tidak berada pun dengan attitude yang bagus memberikan inspirasi kita terhadap hal-hal yang membuat kita takjub dengan dia. Orang-orang tersebut itu harus berada di circle kita. Contohnya misalnya ada teman kita kaya raya, teman kita tajir, tapi handphonenya biasa saja. Padahal dia mampu loh beli handphone terbaik, handphone termahal, handphone tercanggih, tapi dia memilih untuk tidak membeli itu. Atau mungkin dari kalangan-kalangan yang biasa saja, tapi memiliki attitude yang keren. Jujur, suka menghargai orang, apa adanya, nggak neko-neko. Secara tidak sadar, secara tidak langsung, itu yang masuk di kepala kita. Jadi pada dasarnya, inspirasi itu muncul bukan cuma dari kalangan yang sudah sukses saja, tapi dari teman-teman yang nggak berada pun, kita bisa menjadikan mereka inspirasi. Yang kedua, teman-teman yang punya motivasi. Apa bedanya inspirasi dan motivasi? Motivasi itu menjadi penyemangat untuk bertindak. Sedangkan inspirasi adalah penghubung antara diri kita dan tindakan kita. Motivasi itu bisa mendorong kita untuk melakukan segala macam hal. Sedangkan inspirasi adalah tarikan agar kita mau melakukan sesuatu yang sesuai dengan diri kita sendiri. Orang-orang yang punya motivasi tinggi ini bukan hanya orang-orang yang punya status dan story-story tentang motivasi loh ya. Tapi orang-orang ini adalah orang-orang yang mempunyai motivasi dan dia implementasikan secara tindakan. Ngelihat matanya aja kita udah semangat sekali. Mereka orang-orang yang sangat tidak sudi untuk menyerah. Mereka itu orang-orang yang berjuang untuk hidupnya. Orang-orang ini gak pernah nunjukin rasa sakit mereka, rasa kecewa mereka di depan orang lain. Karena bagi mereka, nunjukin rasa sakit di depan orang lain, apalagi semua orang lain tahu tentang sakit mereka, itu adalah aib mereka. Kalau melihat teman-teman yang punya motivasi tinggi ini, ngelihat mereka itu kita
pengen gerak aja. Karena aura dari motivasi mereka itu sampai loh ke kita. Zaman-zaman sekarang ini berbanding terbalik. Orang-orang itu kalau susah, punya masalah lain, malah dijadiin konten, dipamer di media sosial. Mereka bangga dengan apa yang terjadi dengan keluarga mereka. Mereka posting di media sosial dengan sound effect. Apa sih yang mau dicari dari orang? Supaya orang melihat masalah kita. Enggak lah, makanya kelilingi pertemanan kita itu dengan memang benar-benar orang-orang yang punya motivasi tinggi, punya motivasi hidup yang tinggi. Dan orang-orang ini jarang sekali keluar dari mulutnya itu mengeluh, negatif, dan sebagainya macamnya gitu. Yang ketiga, kelilingi diri kita itu dengan orang-orang yang selalu happy dan selalu bersyukur. Sekarang pernah nggak kita ketemu dengan orang, atau mungkin sudah ada lah di sekeliling Anda gitu loh. Pada saat kita ketemu dengan dia, kita merasa tenang, kita merasa nyaman. Dan pada saat ketemu dia itu, kita ketawanya itu lepas gitu. Kita jadi orang yang apa adanya gitu. Dalam kondisi apapun, dia akan selalu happy dan selalu bersyukur. Dia selalu senang dengan kondisi apapun. Selalu bersyukur dan memang orangnya tidak mengeluh sama sekali. Makan dimanapun happy, diajak ngumpul dimanapun happy, nonton, dapat barisan yang paling bawah pun tidak ada mengeluh, happy. Dan orangnya itu selalu melihat dari sisi positif daripada sisi negatif. Pokoknya kalau bareng orang ini kita selalu happy, kita selalu senang, dan kita tidak bertopeng dengan dia. Nah, orang-orang yang begini nih yang mahal. Orang-orang yang selalu apa adanya, tidak pernah nutup-nutupin kondisi keluarganya seperti apa. Bahkan dia itu sudah menerima diri dia itu apa adanya gitu. Nggak malu dengan kondisi fisik dia. Dan dia tidak pernah cari masalah. Justru pada saat ada dia adalah solusi. Pokoknya kalau ketemu dengan dia itu kita bawaannya selalu senang dan selalu happy. Dan bawaannya itu selalu, kalau nggak tersenyum, alhamdulillah. Kalau nggak tersenyum, alhamdulillah. Keren banget punya teman kayak begini. Kalau punya teman kayak begini, itu memang justru kita harus perjuangkan habis-habisan. Karena zaman sekarang ini susah sekali mencari teman yang seperti ini. Kalau kamu tidak ketemu dengan orang-orang seperti ini, saran saya, kamu jadi orang yang seperti ini. Kalau kamu jadi orang yang seperti ini, kamu akan diperebutkan oleh circle manapun. Karena orang akan sangat membutuhkan orang-orang seperti ini. Yang keempat adalah kelilingi Anda dengan teman-teman yang mempunyai pikiran yang terbuka. Great mind talking about idea. Average mind talking about event. Dan small mind talking about people. Orang-orang great mind ini selalu berbicara secara terbuka. Dia bisa melihat dari sisi berbeda dari sudut pandang orang lain. Misalnya ada orang menjudge teman ini. Oh, dia ini nggak bener. Dia ini kayaknya dia ini nih, malingnya nih. Dia ini yang ngambil ini. Tapi dia bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan argumen-argumennya pun itu masuk akal. Jadi dia bukan melihat dari sudut pandang satu, tapi dia bisa melihat dari sudut pandang A, B, C, dan D. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang banyak baca buku, cerdas, sering ke seminar, selalu ikut pengkajian-pengkajian. Jadi memang kita sangat butuh dengan orang-orang yang punya pemikiran terbuka. Pada saat kita punya teman dengan pemikiran terbuka, kita bisa mendapat pikiran dari sudut pandang yang berbeda-beda. Yang pertama bisa menginspirasi, yang kedua bisa memotivasi, yang ketiga selalu happy dan selalu bersyukur, dan yang keempat punya pemikiran yang terbuka. Apa kesamaan dari keempat orang ini? Kesamaan dari keempat orang ini adalah mereka tidak punya waktu untuk gosip. Mereka tidak punya waktu untuk ngobrolin kejelekan orang lain. Mereka tidak punya waktu untuk julitin orang lain. Yang mereka punya hanyalah positif, positif, dan positif. Dan bagi kamu yang berada dalam circle itu, percaya aja, 5 tahun ke depanmu itu kamu akan tumbuh menjadi pribadi yang luar biasa. Pribadi yang tidak pernah mengeluh. Pribadi yang punya motivasi tinggi. Pribadi yang bisa menginspirasi orang. Pribadi yang
yang happy dan selalu bersyukur, dan pribadi yang cerdas dengan pikiran yang terbuka. Sahabat sejati adalah orang yang bisa memberikan kesempatan kepada kita menjadi pribadi kita seutuhnya apa adanya dan menjadi diri sendiri. Terapi penyembuhan terbaik dari depresi, burnout adalah sahabat dan cinta. Sahabat yang baik tidak akan menghilang saat ada masalah datang. Sebaliknya, dia akan menggandeng tangan kita. Kemudian, kamu dan dia akan menghadapi masalah itu secara bersama-sama. Terima kasih. Demikian sharingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tahun baru ini, harapan kita adalah kita bisa memiliki harapan yang baru. Tetapi, harapan baru itu akan menjadi omong kosong bila kita tidak memiliki mindset yang benar. Karena sebenarnya bukan kerjamu yang kurang, bukan usahamu yang belum maksimal, tapi mungkin mindsetmu yang belum benar. Mindset ini itu dapat diartikan sebagai sebuah kumpulan pemikiran yang terbentuk sesuai dengan pengalaman dan keyakinan. Saya percaya 100% yang membuat banyak orang sukses dan mampu bertahan adalah karena mindset dan cara berpikir yang mereka miliki. Mindset ini bukan tiba-tiba muncul, tapi mindset ini dibangun dan ditempa bertahun-tahun. Saya melihat cukup banyak orang yang mengalami masalah besar dalam hidupnya, tidak berhasil bangkit, dan terus terpuruk dalam hidupnya karena tidak memiliki mindset yang benar dan cara berpikir yang mendukung dirinya. Pikiran akan menjadi kata-kata, kata-kata akan menjadi tindakan, dan tindakan akan menjadikan sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan itu akan membentuk karakter, dan karakter yang akan menuntun ke takdir hidup kita, positif atau negatif. Kalau kita selalu berpikir positif, akhirnya kata-kata yang keluar selalu akan positif. Kata-kata positif tadi akan menjadikan sebuah kebiasaan yang positif juga. Begitu pula sebaliknya. Jadi kalau Anda ingin menjadi pemenang dalam kehidupan Anda, yang Anda harus lakukan adalah satu, berpikir positif. Berpikir positif di sini artinya Anda berpikir dan berharap hal-hal positif dan baik itu terjadi dalam diri Anda. Harus kita akui, dalam hidup kita pasti mengalami tantangan dan masalah. Semua orang, ya saya rasa akan mengalaminya. Tetapi bedanya, orang-orang sukses dan mendapatkan nasib baik adalah orang-orang yang memiliki pengharapan yang positif terhadap segala sesuatunya. Orang-orang negatif selalu berpikir tentang keburukan yang bisa terjadi. Otak dan pikiran mereka penuh dengan prasangka yang negatif, berpikir segala sesuatunya itu bakal sulit, tidak mungkin, dan sangat mustahil. Saat orang positif mengalami musibah, mereka akan berkata, ya ini musibah, kita jalani aja, besok pasti insya Allah akan jauh lebih baik. Saat orang negatif mengalami musibah, mereka akan berkata, ya kan saya ini memang selalu sial, habis ini pasti akan sial lagi dan sial lagi. Karena pikiran tersebut, ya terjadi lagi kesialan demi kesialan. Daripada Anda berkata, saya ini gaptek, tidak mungkin saya sukses berbisnis saat semuanya serba online. Lebih baik Anda berkata, saya gaptek, tapi itu belum terbiasa aja. Saya mau sukses di bisnis ini, bagaimanapun caranya. Anda mungkin bisa lihat bagaimana cara pandang orang positif dan cara pandang orang negatif. Coba Anda refleksikan. Apakah Anda tergolong orang yang sering berpikir positif atau Anda lebih dominan untuk berpikir negatif? Jika Anda merasa Anda lebih dominan berpikir negatif, sadarilah bahwa itu hanyalah sebenarnya program dari masa lalu yang Anda ulang terus-menerus. Anda harus berani memutuskan untuk mengganti file pikiran negatif itu. Ganti dengan file pikiran yang positif, yang lebih mendukung Anda untuk berubah dan bisa menarik hal-hal positif dalam hidup Anda. Yang kedua, miliki mindset berani gagal. Anda mungkin merasa bahwa mindset berani gagal ini aneh. Kok orang berani-beraninya disuruh gagal? Itu kan aneh. Gini loh, kalau Anda mencoba hal yang baru dan Anda takut gagal, justru itu adalah hal yang aneh. Kenapa? Karena melakukan sesuatu yang baru, ya pasti jelek. Kalau udah jelek, ya pasti gagal. Gak ada sesuatu yang baru kita coba, itu langsung hasilnya langsung sempurna. Gak ada, pasti hasilnya jelek. Kebanyakan orang tidak sukses seringkali karena mereka kurang mengalami kegagalan.
Mereka begitu takut untuk mengalami kegagalan, sehingga mereka takut dalam mencoba segala sesuatunya. Mereka sangat trauma dengan yang namanya kegagalan. Padahal yang sebenarnya adalah tiap orang sukses pasti pernah mengalami kegagalan. Saya kadang kasihan dan sedih melihat orang-orang yang sudah tahu bahwa apa yang dia lakukan selama bertahun-tahun tidak membawa kesuksesan bagi dia. Tapi karena dia takut gagal, dia tidak berani mencoba, dia tidak berani memulai, dan dia tidak mencoba hal-hal yang baru. Jadi, beranilah mengalami kegagalan, beranilah untuk memulai sesuatu yang baru. Saat kita mengalami kegagalan, tidak masalah. Anda belajar dari situ, Anda coba lagi, terus-menerus, sehingga Anda menjadi ahli di bidang itu. Karena itulah yang dilakukan orang sukses dalam hidupnya. Yang ketiga, Anda harus fokus. Yang harus Anda ingat adalah pikiran kita itu sangat powerful apabila kita fokus. Coba ingat, saat kita mengalami kepepet deadline sebuah project, yang tenggat waktunya itu harus kita kejar. Bahkan siang malam pikiran kita sampai lupa makan untuk menyelesaikan proyek tersebut, dan alhamdulillah proyek tersebut selesai. Itulah kekuatan fokus. Jadi pilihlah proyek, bisnis atau pekerjaan yang Anda ingin tuntaskan dengan baik. Fokuskan energi dan pikiran Anda untuk menyelesaikannya. Setelah itu selesai, baru Anda bisa mengerjakan hal-hal yang lain. Bila Anda fokus, Anda akan melihat pekerjaan tersebut lebih baik daripada Anda memiliki proyek, 2 proyek, 3 proyek, 2 pekerjaan, atau 3 pekerjaan sekaligus. Jadi di tahun baru ini, mulailah fokus pada satu pekerjaan dan tuntaskan pekerjaan tersebut. Yang keempat, Anda harus siap kerja keras. Saya yakin Anda sudah tahu hal ini. Untuk sukses, Anda perlu siap kerja keras, siap lembur, siap untuk bekerja ekstra untuk meraih goals yang Anda inginkan. Yang kelima, konsisten dan sabar. Walaupun awalnya mungkin belum ada hasil, tapi tetap lakukanlah apa yang harus Anda lakukan. Disiplinkan diri Anda untuk melakukan rutinitas-rutinitas yang kadang membosankan tersebut. Karena itu yang harus kita lakukan. Jika tiap hari harus bikin konten video, lakukan itu. Jika tiap hari harus riset produk, lakukan itu. Jika tiap hari harus menulis artikel, lakukan itu. Dan Anda harus sabar, karena yang diharapkan belum tentu akan datang secepatnya. Evaluasi kerjanya, lakukan lagi, gagal lagi, evaluasi lagi, lakukan lagi, gagal lagi, dan terus seperti itu. Orang yang gagal hampir seluruhnya nggak konsisten dengan apa yang dia lakukan. Bahkan mereka itu tidak sadar seberapa dekat mereka dengan kesuksesan. Yang keenam adalah komitmen. Saat Anda sudah memutuskan untuk melakukan sesuatu, ambillah komitmen untuk memastikan Anda akan terus melakukan hal tersebut. Tidak peduli Anda sedang mood atau Anda tidak sedang mood, Anda harus mengerjakan hal tersebut. Komitmen itu berawal dari motivasi yang terus-menerus dijaga di level tertinggi. Komitmen berbanding lurus dengan efektivitas waktu yang kita miliki. Ketika kita berkomitmen untuk menghasilkan sebuah karya terbaik, efektivitas waktu adalah syarat utamanya. Tidak ada kata malas dan tidak ada lagi kata untuk bermain di tempat yang lain. Apalagi untuk hal-hal yang tidak kita prioritaskan. Komitmenlah yang membuat kita menjadi disiplin dan kita bisa memprioritaskan pekerjaan utama dan menunda waktu untuk bersenang-senang. Yang ketujuh, yang terakhir adalah pantang menyerah. Saat Anda sudah kerja keras, sudah berkomitmen, sudah konsisten, tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, milikilah semangat untuk pantang menyerah. Memang sangat mudah untuk menasehati orang lain untuk pantang menyerah. Tetapi menjalaninya sendiri, saya akui memang tidak gampang. Karena memang itulah yang saya alami saat saya lagi terpuruk. Lalu mencoba berbagai hal tapi belum ada hasilnya. Hati saya penuh dengan keraguan. Apakah betul saya bisa jadi orang yang sukses? Memang tidak mudah untuk menjadi orang yang pantang menyerah saat Anda tidak percaya dengan diri Anda sendiri. Tanamkan hal ini. Kalau saya berhenti, saya cuma jadi kisah yang gagal. Tapi kalau saya terus bangkit dan berusaha, saya akan jadi sukses. Maka kisah hidup saya akan menginspirasi orang lain. Itulah 7 mindset yang perlu kita miliki di tahun yang baru ini. Dan kita insya Allah bisa sukses di bidang manapun. Jika percaya dan yakin bahwa mindset Anda atau cara berpikir Anda lah yang membawa Anda untuk meraih tujuan Anda.
impian Anda dan goals Anda. Berita baiknya, cara berpikir dan mindset ini bisa kita rubah. Semoga di tahun yang baru, harapan yang baru, dan juga mindset yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang cerdas tidak akan mengatakan 10 kata-kata ini. Orang-orang cerdas itu tahu kalau bahasa itu penting. Bahkan ada peribahasa mengatakan, kata-kata itu bisa lebih menyakitkan daripada sebilah pedang. Itu betul sekali. Orang-orang cerdas itu selalu berpikir dulu baru berbicara, bukan berbicara dulu baru berpikir. Karena memang kata-kata ini itu lahir dari pemikiran. Pemikiran dulu itu akhirnya melahirkan kata-kata. Kata-kata melahirkan tindakan, tindakan melahirkan kebiasaan, kebiasaan melahirkan karakter, dan karakterlah yang akan menentukan nasib kita bisa kemana, bisa baik atau bisa buruk. Nah, bahasa ini bisa menentukan arah perspektif cara berpikir kita sebenarnya. Pada saat kita mampu mengendalikan kata-kata kita, pada saat yang tepat, pada timing yang tepat, insya Allah kita akan disukai orang. Waktu saya baca materi ini, saya berpikir ternyata saya bukan orang cerdas juga. Ternyata ada beberapa kata-kata yang saya sering ucapkan ke orang lain. Nah, melalui video ini saya ingin belajar sekali bagaimana jadi seorang pemimpin, bagaimana jadi seorang yang cerdas, bagaimana orang yang disukai dan dikagumi tanpa harus ditakuti. Jadi, materi kali ini bukan cuma untuk Anda, tapi materi kali ini juga untuk saya, biar kita sama-sama belajar. Yang pertama, kata-kata yang orang-orang cerdas ini tidak pernah pakai adalah, ini bukan salah saya. Nah, memang pada saat kita terjadi masalah, apalagi dalam grup, apalagi dalam tim gitu ya, menyalahkan orang lain itu adalah hal yang paling gampang. Orang-orang cerdas itu tidak pernah memakai kata-kata itu. Karena dia tahu apapun konsekuensinya, pada saat keputusan itu sudah dijalankan, keputusan itu menjadi tanggung jawab bersama. Jadi dia sangat pantang untuk menyalahkan orang lain. Orang-orang cerdas ini cenderung dia bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dijalankan. Jadi kalau memang dalam satu grup atau dalam suatu tim itu terjadi sebuah kesalahan, ya dia tidak akan pernah menyalahkan orang lain dengan berkata, ini bukan salah saya. Kalau sudah terjadi kesalahan, berarti itu kesalahan bersama. Walaupun pada saat mengambil keputusan itu dia sudah tahu ini akan terjadi kesalahan, tapi karena itu sudah menjadi keputusan bersama, ya kita harus konsekuen kalau itu kesalahan kita bersama. Kalau kita cenderung menyalahkan orang lain dengan berkata, ini bukan salah saya. Nanti, suatu saat, suatu waktu, apabila ada pekerjaan lain, orang-orang akan menghindari bekerja sama dengan kita. Atau, orang-orang sebelum kita menyalahkan mereka, mereka akan menyalahkan kita duluan atas sebuah kondisi yang tidak beres. Kalau kita mau bertumbuh ke arah yang lebih baik, kita harus menghindari banget menggunakan kata-kata, ini bukan salah saya. Nomor 2, ini kurang bagus, harusnya lebih sempurna. Nah, dalam sebuah pekerjaan, apalagi di awal-awal, tidak ada yang sempurna. Kalau kita sibuk mencari kesempurnaan, kita tidak akan mendapatkan kesempurnaan. Mengharapkan kesempurnaan, sama saja mengarahkan diri kita untuk menuju kegagalan. Karena memang tidak ada yang sempurna. Orang-orang cerdas ini cenderung tidak mencari kesempurnaan, tapi dia akan selalu melakukan yang terbaik. Pada saat dia coba lagi, dia belajar dari kegagalan untuk menjadi yang terbaik dari yang kemarin. Bukan untuk mengharapkan kesempurnaan. Jadi jika Anda terus mencari kesempurnaan dalam pekerjaan, ya siap-siap aja Anda akan kehilangan yang terbaik. Kata yang ketiga yang dihindari oleh orang-orang cerdas adalah, ini di luar pekerjaan saya. Pada saat dia mendapatkan tugas dari bosnya, dari manajernya, sesuai dengan deskripsi itu, otomatis akan ada penilaian-penilaian yang dilakukan oleh manajer kita, dilakukan oleh bos kita gitu. Apabila kita cuma menjalankan job deskripsi kita saja, berarti sama saja kita hanya bekerja untuk mendapatkan gaji dan untuk mendapatkan keamanan kerja. Orang-orang cerdas ini umumnya dia selalu mendiskusikan dulu. Apabila dia melihat pekerjaan dia itu di luar job description dia, justru dia mendiskusikan dulu ke atasan dia, ke manajer dia, daripada kita harus langsung menolak mentah-mentah. Siapa tahu kalau Anda menjalankan itu, mungkin jabatan Anda bisa naik atau Anda akan mendapatkan penilaian plus dari bos Anda. Kita tidak tahu. Dengan melakukan diskusi tadi, akhirnya kita mendapatkan pemahaman jangka panjang kenapa itu harus dilakukan. Kalau kita langsung menolak, kan kita tidak tahu tujuannya. Jadi orang-orang cerdas ini sangat tahu sekali
dia tidak akan menggunakan kata-kata ini di luar job description saya. Kalau itu tidak pantas, dia bisa menolak secara halus daripada langsung menolak mentah-mentah. Yang keempat, kata-kata yang dihindari oleh orang-orang cerdas ini adalah it's not fair. Ini tidak adil. Orang-orang cerdas sangat menghindari ini karena mereka tahu kalau mereka memakai kata-kata tidak adil ini, itu sama saja kayak kekanak-kanakan gitu. Anak-anak kecil kalau dia mendapatkan perlakuan yang tidak adil, dia akan langsung berontak gitu. Ini tidak adil, ini tidak adil. Jadi kalau kita menggunakan kata-kata itu, sama saja kita kayak kekanak-kanakan gitu. Kita kelihatan tidak dewasa dan begitu naif kalau kita selalu menggunakan kata-kata itu. Jadi kalau Anda merasa keputusan itu tidak adil dan memang benar-benar tidak adil, Anda bisa menggunakan kata-kata yang lain daripada hanya it's not fair, ini tidak adil. Mungkin dengan kata-kata yang seperti ini, Anda tanyakan sama bos Anda bilang, kenapa kok saya tidak mendapatkan itu? Apa yang harus saya lakukan supaya bisa mendapatkan itu, supaya saya bisa meningkatkan kinerja saya lebih baik lagi, supaya bisa mendapatkan hal itu. Orang-orang cerdas selalu menggunakan kata-kata itu. Nomor 5, orang-orang cerdas tidak pernah menggunakan kata-kata, saya itu lebih pintar daripada Anda. Orang-orang yang menggunakan kata-kata saya itu lebih pintar daripada Anda, itu sebenarnya dia pengen menunjukkan kesombongan dia pengen memperlihatkan kalau orang lain itu di bawah dia. Kalau memang Anda punya IQ yang bagus, kalau memang Anda punya tingkat kecerdasan yang bagus, kalaupun Anda memang lebih pintar daripada orang lain itu pasti mengakui kok. Kenapa? Karena Anda dibutuhkan di situ. Tapi kalau itu keluar dari kata-kata Anda, saya itu lebih pintar daripada Anda, itu hanya sebuah pengakuan yang sombong dan Anda pengen diakui, padahal tidak diakui. Berhentilah untuk bicara, saya itu lebih pintar daripada Anda. Yang keenam, kata-kata yang dihindari oleh orang-orang cerdas ini adalah jangan tersinggung ya. Nanti, kalau, tapi, bla 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 bla. Pertamanya sudah ngomong jangan tersinggung ya, tetapi pada akhirnya menyinggung perasaan orang lain. Orang-orang cerdas tidak akan menggunakan kata-kata ini. Apalagi para pemimpin hebat itu sangat menghindari kata-kata ini. Di awalnya sudah seperti itu. Akhirnya orang sebelum mendengarkan kelanjutannya, dia sudah defensif duluan. Kenapa? Karena itu pasti menyinggung. Daripada kita menggunakan kata-kata seperti itu, mending kita mencari kata-kata yang betul-betul tidak menyinggung orang lain, tapi maksud dan tujuan kita tersampaikan dengan baik dan benar, tanpa harus menyinggung orang lain. Nomor 7, kata-kata yang sering dihindari oleh orang-orang cerdas adalah, ini memang pertanyaan bodoh, tapi bla 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 bla. Kalau orang sudah menggunakan kata-kata ini, artinya kalau dalam satu forum, yang pertama kemungkinannya ini dia tidak nyimak forumnya, atau yang kedua dia tidak percaya diri. Nah, orang-orang pintar atau orang-orang cerdas cenderung menghindari untuk menggunakan kata-kata ini. Karena kalau kita menggunakan kata-kata ini, sama saja kita tidak percaya diri dan kita tidak yakin dengan pertanyaan kita itu. Nah, persoalannya adalah kalau kita sendiri tidak yakin atas pertanyaan itu, bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain? Tidak perlu menggunakan kata-kata ini mungkin pertanyaan bodoh. Tidak perlu. Karena orang-orang cerdas sangat menghindari pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Yang kedelapan, orang-orang cerdas sangat menghindari untuk mengatakan saya tidak bisa melakukannya. Mungkin Anda kewalahan dengan tugas-tugas yang diberikan kepada Anda. Mungkin dalam hati Anda sudah bilang, aduh saya tidak bisa melakukan ini, saya tidak bisa melakukan ini. Kalau Henry Ford mengatakan, apabila Anda sudah memikirkan kalau Anda tidak bisa melakukan itu, berarti Anda tidak akan pernah bisa melakukan itu. Kalau Anda berpikir bisa, insya Allah pasti bisa. Kalau Anda berpikir nanti akan ada jalan keluar, insya Allah akan ada jalan keluar. Tapi kalau Anda sudah memblok pikiran Anda dan dengan kata-kata saya tidak bisa melakukan itu, maka sampai kapanpun dengan jalan seperti apapun Anda sudah tidak bisa melakukan itu. Misalnya Anda lagi berkompetisi. Dari awal Anda sudah bilang saya bakal kalah, maka Anda tidak bakal menang. Tapi kalau dari awal Anda bilang saya akan melakukan yang terbaik, saya akan menjadi nomor 1, dan Anda akan mengeluarkan tenaga dalam Anda untuk menjadi nomor 1. Walaupun pada akhirnya Anda tidak jadi nomor 1, tapi Anda sudah memenangkan pikiran Anda untuk menjadi orang nomor 1. Yang kesembilan, orang-orang cerdas ini menghindari kata-kata serahkan sama saya, ini hanya butuh waktu semenit saya bisa melakukan itu. Ada sebuah kejadian, handphone saya rusak, terus saya bawa ke tukang servis. Tukang servisnya bilang, alah ini masalah gampang nih, tunggu aja 5 menit, saya bisa selesaikan ini. Dalam hati, ekspektasi saya sama dia tinggi dong. Pinter banget nih orang ini, cerdas banget nih orang ini. Ternyata butuh waktu berjam-jam, bahkan sampai butuh waktu 1 hari. Apa yang terjadi? Ekspektasi saya itu langsung menurun. Saya langsung bilang, ya katanya bisa nyelesain dalam waktu beberapa menit. Ternyata ini butuh waktu berjam-jam. Nah, sadar atau nggak sadar, kita sering
memberikan keyakinan kepada orang dengan cara-cara seperti itu. Padahal orang-orang cerdas sangat menghindari kata-kata seperti itu. Kalau dia mendapatkan tugas, dia akan analisa baik-baik apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia perbuat, sehingga dia bisa menentukan berapa jam dia bisa mengerjakan itu, berapa lama dia bisa mengerjakan itu. Karena kalau kita membuat ekspektasi yang terlalu tinggi dan ternyata ekspektasi tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan, kita akan menjadi nilai minus di depan orang lain. Jadi sangat penting untuk menghindari kata-kata ini butuh waktu 1 menit, serahkan sama saya. Kita hindari kata-kata itu. Walaupun kita tahu kita bisa mengerjakan 1 menit, tapi tolong hindari menggunakan kata-kata itu. Yang ke-10, orang-orang cerdas sangat menghindari menggunakan kata-kata "kan sudah saya bilang". Ada beberapa orang apabila terjadi kesalahan, apabila terjadi misalnya dalam grup, dalam tim, terjadi suatu kegagalan, untuk melindungi diri dia akan selalu berkata, "kan saya sudah bilang, harusnya ini, harusnya itu". Padahal di mana dia waktu keputusan itu diambil? Kan keputusan itu keputusan bersama. Kalau sudah keputusan bersama, menjadi tanggung jawab kita. Apabila itu terjadi kesuksesan, yaitu kesuksesan kita bersama. Apabila itu terjadi kegagalan, yaitu kegagalan kita bersama. Seperti saya bilang, menyalahkan orang lain itu lebih gampang. Karena ego kita terselamatkan. Tapi apa? Kita akan dipandang miring sama orang lain. Akhirnya apa? Pada saat ada tugas berikutnya, Anda tidak akan pernah diajak bekerja sama. Karena apa? Karena ego dan kesombongan Anda itu. Makanya orang malas bekerja sama dengan Anda. Lagian kata-kata, "kan sudah saya bilang, kan sudah saya bilang". Saya lebih cenderung sering mendengarkan anak-anak saya ngomong seperti itu untuk melakukan pembelaan. Jadi artinya apa? Kalau Anda sering menggunakan kata-kata itu, berarti Anda masih kekanak-kanakan lah. Anda belum bermain dalam sebuah tim. Anda belum bekerja dengan tim yang bagus. Dan mungkin Anda bukan seorang pemain tim yang bagus. Karena memang kata-kata ini terdengar sangat sombong karena menjatuhkan orang lain. Demikian sharing santai dari saya. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sih orang-orang yang nggak pengen dianggap cerdas oleh teman-temannya, oleh keluarganya, oleh orang-orang sekitar dia? Semua orang pasti ingin dikatakan bahwa dia cerdas. Kalau orang sudah mendapatkan pengakuan bahwa dia adalah orang yang cerdas, otomatis dia pasti punya karakter-karakter yang orang menganggap bahwa memang dia adalah cerdas. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai 6 karakter orang cerdas. Sebelum kita masuk ke topik pembahasannya, biar kita tidak bingung, kita harus bedakan dulu apa yang dikatakan pintar dan apa yang dikatakan cerdas. Memang selintas antara pintar dan cerdas ini kelihatannya seperti tidak ada bedanya. Akan tetapi, walaupun memiliki makna yang sama, tetapi definisinya itu sangat berbeda. Orang-orang pintar cenderung disematkan kepada orang-orang yang pandai, orang-orang yang memiliki ilmu, atau dia menguasai di satu bidang. Jadi jangan heran kalau orang-orang pintar ini selalu dikaitkan dengan prestasi akademik. Karena orang pintar selalu bergelut dengan ilmu. Berbeda dengan pintar, kalau cerdas ini dihasilkan dari 2 sumber. Sumber pertama yaitu memang faktor turunan. Ya, mungkin bapak ibunya memiliki kecerdasan sehingga turun ke anaknya. Atau yang kedua, dia cerdas karena dia berproses untuk cerdas. Karena faktor lingkungan, karena faktor kemauan, karena faktor belajar yang tinggi. Sehingga mengasah kecerdasan dia, sehingga dia membentuk karakter diri dia menjadi orang yang cerdas. Keren banget gitu ya. Dia sudah pinter, terus dia cerdas. Ya, pintar sama cerdasnya akan saling melengkapi. Ada 6 karakter yang bisa kita lihat dari kehidupannya orang cerdas, terutama di kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah dia mudah beradaptasi. Orang-orang cerdas memang sangat mudah beradaptasi. Dia dikasih pekerjaan yang baru, memang awalnya bete, tapi dia sangat mudah beradaptasi. Dia datang ke lingkungan baru, awalnya memang dia agak susah, tapi dia dengan cepat bisa beradaptasi. Kenapa orang ini sangat mudah beradaptasi? Karena orangnya itu percaya dirinya tinggi sekali. Sudut pandang berpikir orang-orang cerdas ini berbeda. Pada saat dia dikasih pekerjaan baru, orang-orang lain berpikir itu menjadi masalah baru. Tapi kalau orang-orang cerdas berpikir bahwa itu adalah tantangan baru. Pada saat dia hadir di lingkungan yang baru, orang-orang biasa berpikir itu akan menjadi masalah baru.
Tapi kalau orang-orang cerdas akan berpikir itu akan menjadi warna baru. Dia bisa belajar lagi dari situ. Memang dari sudut pandang, dari cara berpikir saja sudah beda memang. Dia bisa dengan sangat cepat akrab dengan orang lain. Tapi bukan sok akrab atau sok tahu. Karena memang orang-orang ini suka sekali mempelajari apa yang lingkungannya suka dan apa yang lingkungannya tidak suka. Jadi cepat sekali dia berbaur dan bahkan cepat sekali dia disukai oleh lingkungannya. Yang kedua, karakter yang dimiliki oleh orang-orang cerdas adalah dia tidak gampang tersinggung. Kenapa orang itu gampang tersinggung? Karena yang pertama adalah dia terbiasa disanjung tapi sangat pelit untuk ngasih sanjungan. Yang kedua adalah selalu berpikir negatif ke orang lain. Dia tidak pernah melihat orang lain itu dari sudut pandang positif, tapi selalu melihat orang lain itu dari sudut pandang negatif. Yang ketiga adalah kenapa orang itu gampang tersinggung? Ya biasanya iri dengan orang lain. Yang keempat, kenapa dia gampang tersinggung? Karena mungkin dia punya kekurangan yang tidak pengen dibahas oleh orang lain. Yang kelima, mungkin dia punya trauma terhadap masa lalu. Nah, orang-orang cerdas ini sebaliknya. Dengan mudah orang menyanjung dia. Dan juga dia tidak pelit untuk menyanjung kepada orang lain. Dia tidak pernah iri kepada orang lain. Dia pasti berpikir negatif kepada orang lain. Tapi persentasi berpikir positifnya ketimbang berpikir negatifnya terhadap orang lain itu lebih besar persentasi berpikir positifnya. Ya kita ini cuma manusia biasa. Tidak mungkin kita berpikir 100% positif kepada orang lain. Dan ya pasti ada sekali-kali negatif. Tapi kalau terus-terusan negatif kepada orang lain ya nggak bagus juga. Kita harus balance juga. Dan berpikir positifnya harus lebih banyak daripada berpikir negatifnya kepada orang lain. Nah orang-orang cerdas melakukan itu. Nah orang-orang cerdas juga pasti memiliki kekurangan-kekurangan di sisi-sisi kehidupannya dia. Tapi dia cerdas sekali untuk menempatkan mana yang dia harus tersinggung, mana yang dia harus marah. Mungkin kalau sudah keterlaluan dia pasti marah. Dan mana kalau cuma pembahasan yang biasa-biasa saja, ya dia tidak gampang marah. Jadi dia bisa menempatkan ketersinggungan dia pada tempatnya. Jadi memang orang-orang yang memiliki karakter cerdas ini memang tidak gampang tersinggung. Sangat tidak gampang tersinggung. Yang ketiga, dia berani mengakui kesalahan. Ya tadi saya bilang, cara berpikirnya itu memang berbeda. Saat mengakui kesalahan kepada orang lain, itu adalah aib bagi orang lain. Tetapi bagi orang-orang cerdas, mengakui kesalahan adalah sesuatu bentuk tanggung jawab dan sikap yang berjiwa besar. Bagi mereka, setiap manusia pasti berbuat salah. Dan mengakui kesalahan juga hal yang sangat wajar. Yang keempat, orang-orang cerdas ini berpikir luas. Orang yang berpikir luas, orang yang berpikir dari sudut pandang yang besar, itu akan menyelesaikan masalah dengan cara yang berbeda. Contoh, ada seorang pertapa didatangin seorang anak yang banyak sekali masalahnya. Dia mengadu ke pertapa itu, "Guru, masalah saya banyak sekali. Masalah keluarga saya, masalah kerjaan saya, masalah inilah, masalah itu. Saya stres sekali dengan semua hal yang terjadi." Terus gurunya bilang seperti ini, "Coba ambil gelas, tuangkan garam segenggam, diaduk, minum. Asin nggak?" "Asin, guru." "Terus coba ambil garam segenggam, terus lemparkan itu ke danau. Terus minum air danau. Asin nggak?" "Nggak asin, guru. Biasa aja." Nah, itulah bedanya antara orang yang berpikir sempit dan berpikir luas saat menghadapi masalah. Orang yang berpikir sempit sama seperti gelas yang kecil tadi. Segalanya akan terasa bahwa itu masalah tidak akan terselesaikan. Tapi apabila orang itu memiliki pikiran yang luas, dia bisa melihat dari segala macam sisi. Pada saat dia terkena masalah, dia tidak akan gampang stres. Orang-orang cerdas ini selalu menemukan 1001 macam cara untuk keluar dari masalahnya. Sedangkan orang-orang biasa itu selalu menemukan 1000 alasan untuk keluar dari masalah-masalahnya. Jadi memang sudut pandangnya berbeda. Nah orang-orang cerdas ini selalu berpikiran yang sangat luas dan memang betul-betul logis gitu. Yang kelima adalah cara menyelesaikan masalahnya selalu melihat dari berbagai macam sudut pandang. Dia tidak langsung menjudge seseorang, apalagi di media sosial, apalagi kalau dia cuma dengar satu arah. Dia tidak akan langsung menjudge orang ini yang salah, orang itu yang salah. Analisanya tinggi sekali. Orangnya itu tidak langsung menghakimi seseorang kalau ini salah, kalau itu salah. Tidak, karena dia selalu melihat dari sudut pandang yang berbeda. Setelah dia lihat dari sudut pandang A,
dia akan cari tahu dari sudut pandang yang lain. Setelah dia lihat berita, ternyata dari sumber A, dia bukan cuma ambil dari sumber A ini, dia akan cari dari sumber B dan juga dia akan mencari dari sumber C. Jadi memang cara melihat masalahnya ini dari berbagai macam sudut pandang. Dia tidak akan langsung menuduh karena hanya mendengarkan cerita dari salah satu pihak. Dia akan menunggu dulu dan mencari tahu dari pihak-pihak yang lainnya juga. Pada saat kita bisa melihat dari sudut pandang yang banyak gitu, kita tidak akan mudah percaya dengan orang. Dan kita tidak akan mudah dibodoh-bodohin orang. Nah, itulah karakter orang-orang cerdas. Yang keenam, rasa ingin tahunya besar sekali. Rasa penasarannya itu besar sekali. Saking besarnya rasa ingin tahu dia, saking besarnya rasa penasaran dia, sampai dia itu tidak mau pernah berhenti belajar. Bagi orang-orang cerdas, belajar itu bukan cuma dalam konteks akademik, tapi belajar sesuatu yang orang tidak tahu dan mereka ketahui itu adalah proses belajar juga. Belajar itu tidak mengenal batas usia. Sampai kapanpun, kalau Anda pengen hidup bahagia, Anda pengen hidup nyaman, sentosa, ya Anda harus terus belajar. Orang-orang yang banyak tahu atau orang-orang yang belajar ini nanti akhirnya akan membentuk sebuah perbedaan. Misalnya untuk sukses dibutuhkan kerja keras dan kerja cerdas. Kalau orang cuma mengandalkan kerja keras saja, dia akan tetap jalan di tempat. Tapi kalau orang mengandalkan kerja keras dan dia mengandalkan kerja cerdas, secara otomatis kapasitas otak dia bertambah, kapasitas hati dia bertambah, dan kapasitas tenaga dia untuk mencapai impian dia itu juga bertambah. Dan dia akan mengalahkan orang-orang yang hanya mengandalkan kerja keras saja. Pada intinya begini, cerdas itu memiliki makna atau arti yang sangat luas. Untuk menjadi cerdas ya bukan cuma hanya dibutuhkan dari Anda menonton video Anda tiba-tiba simsalabim Anda bisa membentuk kecerdasan Anda dan diakui orang lain. Karena karakter menjadi orang cerdas, karakter supaya orang mengakui kita, karakter supaya orang bisa memuji kita, karakter supaya kita memiliki kelebihan dibanding dengan orang lain, itu bukan cuma 6 hal ini, tetapi banyak hal. Dan dengan melihat video ini bukan serta-merta kita bisa menjudge orang bahwa ini cerdas, ini bodoh, ini pintar. Tidak seperti itu. Setiap manusia punya keunikan masing-masing. Setiap manusia punya kelemahan dan punya kelebihan masing-masing. Maksud saya untuk membuat video ini adalah supaya kita lebih mengenali diri kita, supaya kita bisa menggali lebih dalam apa kemampuan kita, dan kita bisa tahu apa saja kekurangan kita, sehingga nantinya kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri dan tidak perlu menjadi orang lain. Jadi, kenali dirimu lebih dalam, bersyukurlah dengan bakat yang sudah kamu miliki, dan jangan pernah berhenti belajar. Karena orang-orang cerdas selalu tidak pernah berhenti belajar. Terima kasih sharing santai dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebagian di antara Anda yang menonton video ini adalah pengguna media sosial, bahkan pengguna media sosial aktif. Media sosial itu seperti pisau bermata dua. Pisau itu bisa gunakan untuk memotong bawang, memotong sayur, memotong buah, dan sebagainya. Tapi kalau tidak hati-hati, pisau itu justru bisa melukai kita. Begitu juga dengan media sosial. Media sosial bisa kita pakai untuk ajang silaturahmi, personal branding, untuk jualan, dan sebagainya. Tetapi kalau tidak hati-hati, media sosial ini justru bisa menjerumuskan kita ke hal-hal yang kita tidak inginkan. Contohnya, banyak sekali orang-orang menyebarkan informasi-informasi fake. Dengan media sosial dulunya dia sangat disukai, tapi dengan media sosialnya dia yang mungkin terlalu lebay, terlalu pamer, dan terlalu sebagainya. Mungkin sekarang dia dibenci karena media sosial dia. Bahkan tidak jarang kita dengar banyak orang-orang gara-gara postingannya di media sosial bisa berakhir dibui atau di penjara. Nah, itulah artinya bahwa kita ini harus menggunakan media sosial itu dengan baik dan bijak. Artinya orang-orang cerdas itu tahu memisahkan mana yang harus diposting dan mana yang tidak harus diposting. Karena dia sebelum memposting itu dia pikir dulu baru posting. Tetapi banyak orang posting dulu baru pikir. Postingan kita, kata-kata di media sosial sebenarnya itulah cerminan diri kita sebenarnya. Makanya banyak sekali quote yang mengatakan bijaklah bermedia sosial. Nah, sharing santai kali ini kita akan membahas mengenai 4 hal yang tidak akan diumbar oleh orang-orang cerdas di media sosial. Yang pertama adalah masalah keluarga. Orang-orang cerdas tidak akan mengumbar masalah keluarga mereka di media sosial.
Kenapa? Karena mereka tahu dengan mengumbar masalah mereka di media sosial terus menerus, mereka akan kelihatan tidak profesional. Kenapa tidak profesional? Karena di media sosial itu bukan cuma orang-orang yang kita tahu ada di situ. Tapi di media sosial itu juga justru banyak orang-orang yang kita tidak tahu, yang melihat kita hanya dari postingan. Orang-orang cerdas tidak akan posting masalah-masalah keluarganya di media sosial karena mereka tahu nanti itu malah bisa merusak reputasi mereka di mata teman-teman mereka, di mata kolega mereka, dan di mata teman-teman yang lain mereka. Terus ada yang bilang, loh itu kan media sosial gua, suka-suka gua dong, mau posting ini kek, mau posting itu kek. Kalau lu nggak suka ya jangan lihat. Apa urusanmu dengan media sosial gua gitu? Ya nggak apa-apa sih kalau Anda menganggap itu bukan urusan orang-orang. Tapi ada satu hal yang Anda harus ingat. Bukan urusan Anda juga apabila ada orang yang menilai negatif tentang diri Anda dari semua apa yang Anda posting di media sosial. Ya itu bukan urusan Anda juga. Yang paling sering sekarang yang kita lihat di media sosial, terutama di TikTok, banyak sekali istri yang posting tentang kekurangan suaminya di media sosial. Dia posting mengenai kekurangan suaminya di TikTok. Begitu juga suami posting mengenai kekurangan istri di TikTok. Saya tidak tahu apa maksud mereka untuk posting seperti itu. Tapi ujung-ujungnya apa yang mereka posting itu dosa. Kenapa? Yang pertama, kalau itu memang benar postingannya atau jujur postingannya, mereka sudah dosa. Menyebarkan aib orang lain aja kita tidak boleh. Menyebarkan kelemahan orang lain saja tidak boleh. Apalagi menyebarkan kelemahan suami atau istri sendiri, atau bapak sendiri, atau adik sendiri, atau keluarga sendiri. Yang kedua, kalaupun itu hanya demi kepentingan konten, yang banyak sekali orang bersandiwara demi kepentingan konten, itu pun tidak boleh. Kenapa? Karena ujung-ujungnya Anda bohong. Anda menelanjangi orang-orang terdekat Anda hanya demi kepentingan konten. Sekarang ini banyak sekali orang demi konten mau melakukan apapun. Demi terkenal, demi viral, mau melakukan apapun. Yang mereka pikir adalah bagaimana saya terkenal dulu, bagaimana saya viral dulu. Urusan apapun yang terjadi dengan saya, tanggapan orang tentang saya, mau negatif, mau positif, yang penting saya terkenal dulu. Saya percaya orang-orang cerdas tidak akan melakukan itu, karena orang-orang cerdas pasti berpikir berkali-kali lipat untuk membuat sebuah konten. Ini konten bisa bermanfaat atau tidak. Ini konten ini lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Nggak usah dulu deh. Ini konten lebih banyak manfaatnya. Posting deh. Saya yakin seperti itu. Lagian kalau kita posting masalah keluarga kita, masalah bapak kita, masalah ibu kita di media sosial, masalah suami kita, masalah anak kita di media sosial, itu sama saja menelanjangi diri kita sendiri. Apalagi pasangan suami istri. Orang cerdas sangat tahu fungsi suami istri itu di media sosial itu seperti apa. Fungsi suami istri itu sama seperti pakaian. Yang pertama, saling menutup cacat dan menutup aib. Yang kedua, fungsi suami istri itu melindungi pengaruh buruk dari luar. Yang ketiga, suami istri itu berfungsi sebagai perhiasan, jadi enak untuk dilihat. Yang keempat, suami atau istri itu adalah lambang kepribadian dan status sosial kita di masyarakat. Yang kelima, suami atau istri kita itu adalah citra diri dan simbol kedudukan. Jadi orang cerdas sangat tahu mengenai hal-hal seperti itu. Jadi dia akan berpikir berkali-kali lipat, sebete apapun dia dengan ibu dia, sebete apapun dia dengan suami dia, dengan istri dia, dia tidak akan pernah membiarkan orang lain memandang miring tentang keluarganya itu dengan postingan-postingan masalah keluarga dia di media sosial. Jadi please, cerdas dan bijaklah untuk posting masalah-masalah keluarga Anda di media sosial. Yang kedua, orang-orang cerdas itu tidak akan umbar masalah percintaannya di media sosial. Banyak sekali saya lihat anak muda yang dimabuk asmara, story-nya isinya pacarnya terus. Bahkan di kolom komentar orang lain, mereka saling posting satu sama lain tanpa peduli itu postingan siapa. Status-statusnya karena lagi jatuh cinta itu alay banget. Ada lagi posting-posting, screenshot percakapan mereka di WhatsApp atau dimanapun mereka posting di media sosial, mereka tunjukkan kepada orang lain. Dikit-dikit story sama pacar, dikit-dikit story ini, dikit-dikit ngeliatin, wah pacar gua cantik nih, wah pacar gua ini, aduh. Emang orang peduli? Orang gak peduli sama sekali, beneran orang gak peduli. Maunya apa sih? Gini loh, kalau sekali dua kali nggak masalah ya. Kalau sampai harus terus menerus ya orang jengah juga liatnya gitu. Emang orang kagum? Enggak, justru orang nggak peduli. Media sosial itu sebenarnya bisa kita memberikan impact
tentang branding kita, tentang pribadi kita kepada orang lain. Tapi kalau media sosial kita itu dipenuhi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi orang lain, lama-lama orang akan bete juga, akan jengah juga melihat media sosialmu seperti itu. Impactnya nanti pada saat Anda posting hal-hal bermanfaat, atau Anda posting, atau Anda story hal-hal yang berguna bagi orang lain, itu sudah tidak ngefek sama sekali. Kenapa? Karena branding Anda terkenal sebagai orang yang bucin. Berarti nggak boleh dong Pak posting dengan pasangan? Boleh, tapi coba Anda lihat orang-orang keren kalau bila mereka posting dengan pasangan mereka di media sosial. Mereka posting, mereka lagi berdua, tapi dibarengi dengan caption yang mengedukasi, yang menghibur, dan sebagainya. Kuncinya sebenarnya boleh posting, tapi jangan diumbar, jangan terus-menerus. Karena walaupun itu media sosialmu, kan orang lain juga yang lihat. Kalau Anda bilang ya suka-suka gua, ya suka-suka mereka juga untuk menilai kan. Cinta yang dewasa itu tidak perlu dipublikasikan. Pada saat mereka mempublikasikan undangan nikah untuk disebarluaskan. Itu lebih keren. Yang ketiga, orang-orang cerdas tidak akan mengumbar tentang rencana besarnya atau planning besarnya di media sosial. Kenapa? Karena itu masih rencana. Ada 5 ekor burung di atas pohon. Keempatnya merencanakan untuk terbang. Pertanyaannya adalah, berapa ekor burung di atas pohon tersebut? Jawabannya, masih 5. Kenapa? Yang 4 itu baru merencanakan untuk terbang. Artinya, kalau masih rencana, keep dulu. Misalnya, rencana Anda akan menikah tahun depan. Anda udah posting dari sekarang. Doakan kami akan menikah tahun depan. Kalau Tuhan tidak menjodohkan kalian, akhirnya kalian bubar. Kan repot. Lagian media sosial itu isinya bukan cuma orang yang satu visi dengan kita. Banyak sekali orang yang bergabung dengan media sosial kita, yang tergabung di media sosial kita itu hanya ingin lihat kita, hanya ingin kepo. Mereka tidak peduli gitu ya. Kalau masih berupa rencana, kita usahakan dulu rencana itu berhasil. Setelah berhasil, silakan posting ke media sosial. Ini loh hasil dari rencana yang sudah Anda rencanakan dari 2 tahun yang lalu, dari 3 tahun yang lalu. Itu lebih cerdas daripada hanya posting rencana, rencana, dan wacana. Yang keempat adalah orang-orang cerdas tidak akan mengumbar hartanya di media sosial. Poin ini memang akan terbuka ruang diskusi gitu. Karena ini akan jadi pro dan kontra. Apalagi sekarang ini lagi ramai di sosial media, itu ada seorang sosiolog, dia memprotes mengenai gaya hidup artis yang terlalu mengumbar tentang kekayaannya di media sosial. Dan terjadi pro dan kontra. Saya tidak mau terjebak untuk membahas hal tersebut di channel YouTube saya. Karena yang pertama, itu bukan bidang ilmu saya. Dan yang kedua, saya tidak mengenal mereka secara mendalam. Tidak mungkin kita menjudge orang hanya dari kulit luarnya aja. Kita harus kenal dia dalam sehingga kita tahu apa yang dia lakukan itu benar atau tidak. Memang di satu sisi, pamer tentang kemewahan di media sosial itu adalah salah satu yang dampaknya sangat negatif. Tapi di sisi lain, justru konten-konten yang seperti itulah yang mendapat viewer, yang mendapat penonton yang banyak sekali di YouTube. Kalau konten-konten pamer seperti itu banyak sekali viewernya di YouTube, kalau mereka melakukan itu lagi, artinya mereka tidak sedang pamer, tapi mereka lagi melakukan strategi marketing. Untuk apa ya? Untuk mendapatkan penonton-penonton berikutnya. Kalau makin banyak yang nonton, kan makin banyak juga uang yang masuk ke mereka. Kalau pandangan saya sih sah-sah saja posting sekali 2 kali. Makanya kata-kata saya dari awal itu mengumbar. Kalau mengumbar itu keseringan. Yang penting niatnya kita harus luruskan dulu. Kita itu bertujuan mau pamer atau memotivasi atau mengedukasi. Karena semuanya tergantung dari niat. Kita kerucutkan pada orang yang memang hanya sering pengen pamer di media sosial. Dampaknya apa? Yang pertama adalah nanti akan banyak prasangka buruk yang terjadi dengan diri Anda. Karena orang cuma melihat dari satu status di media sosial. Walaupun Anda bilang, iya kan, saya kan baik sebenarnya orangnya. Iya, tapi orang lihat dari media sosial Anda. Yang kedua, kalau Anda sudah sekali pamer, nanti Anda cenderung akan terobsesi untuk pamer-pamer terus. Yang ketiga, kalau menurut saya, orang yang hanya pamer di media sosial itu sebenarnya orang yang tidak diakui dan butuh pengakuan. Orang-orang cerdas nggak butuh dengan pengakuan. Karena orang-orang cerdas itu bukan mengakui diri mereka, tapi mereka diakui oleh orang lain.
Yang keempat, kalau Anda sering posting mengenai harta di media sosial, nanti Anda akan cenderung boros. Anda sudah tidak bisa membedakan mana kebutuhan yang butuh dan mana yang hanya sekedar ingin. Pada akhirnya seperti ini. Kalau kita melihat media sosial dengan berbagai macam netizennya gitu. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Ada yang suka dan ada yang nggak suka. Dan orang-orang cerdas selalu berdiskusi dengan akal, bukan dengan emosi. Mau Anda posting kebaikan, tetap aja ada yang nyinyir. Mau Anda posting pamer, mau Anda posting segala macam, tetap aja ada yang suka, ada yang tidak suka. Tapi semuanya dikembalikan ke kita. Karena kita hidup di dunia ini, kita menjadi cerdas supaya bisa bermanfaat bagi orang lain. Orang-orang cerdas selalu memanfaatkan media sosialnya dengan bijak. Sebelum posting, orang-orang cerdas itu selalu memikirkan manfaat apa yang bisa didapat orang lain dari postingan dia. Dan juga sebelum posting, orang-orang cerdas ini tahu dan bisa menempatkan mana yang lebih banyak mudaratnya apabila diposting dan mana yang lebih banyak manfaatnya untuk diposting. Bijaklah bermedia sosial, karena bijak ciri-ciri orang yang cerdas. Terima kasih, sekian sharing santai dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau jadi apa kita 5 tahun ke depan, itu ditentukan oleh 2 hal, yaitu buku apa yang kita baca dan dengan siapa kita bergaul. Kalau zaman sekarang ini ada 3. Buku apa yang kita baca, dengan siapa kita bergaul, dan siapa yang kita subscribe atau kita follow. Nah, banyak sekali pakar motivasi mengatakan, kasih tahu saya, siapa lingkaran teman-temanmu, maka saya akan bisa memprediksi mau jadi apa kamu 5 tahun ke depan karena melihat teman-temanmu itu. Kalau kita bergaul dengan tukang parfum, kita akan jadi ikut wangi. Kalau kita bergaul dengan pandai besi, walaupun kita tidak kecipratan apinya, tetapi tetap kita akan kena baunya. Jadi memang, kalau kita mau sukses, kalau kita mau bahagia, penting bagi kita untuk memilih dan memilah-milah teman. Mungkin kita sering mendengar nasihat orang tua dulu mengatakan, jangan pernah pilih-pilih teman. Tapi itu beda konteks. Itu konteksnya apabila Anda anaknya orang kaya, Anda tidak boleh memilih teman-teman dari kalangan apapun. Tapi ada hal yang menarik dari sebuah pertemanan ini, yaitu makin tambah usia kita, makin sedikit lingkaran pertemanan kita. Yaitu sangat wajar, karena memang makin sedikit pertemanan, itu adalah ciri-ciri bahwa kita itu makin dewasa. Kenapa pilih-pilih teman itu penting? Karena kita itu harus memilih orang untuk mendapatkan perhatian kita, loyalitas kita, dedikasi kita, investasi waktu kita, pikiran kita, dan tenaga kita. Kalau kita memilih teman yang salah, akhirnya waktu kita, energi kita, pikiran kita, dan semuanya itu pun akan sia-sia. Tapi kalau kita memilih pertemanan yang tepat, investasi tadi, investasi waktu kita, investasi tenaga, pikiran, dan semuanya itu akan ada timbal baliknya untuk kita juga. Kalau Anda ingin hidup Anda kedepannya bisa sukses, kedepannya bisa bahagia, coba Anda hindari atau Anda eliminasi untuk bergaul dengan 5 tipikal orang ini. Yang pertama adalah tipikal orang yang suka mengeluh. Mengeluh itu biasa loh ya, tapi suka mengeluh itu yang tidak wajar. Apa-apa dikeluhkan, apa-apa dikeluhkan. Makan di satu tempat, dibilang makanannya nggak enak. Makanannya enak, dibilang tempatnya yang nggak enak. Tempatnya makanannya enak, dibilang pelayannya yang kurang ramah. Pelayannya ramah, makanannya enak, tempatnya bagus, dibilang terlalu jauh dari tempatnya. Pokoknya apa aja dia keluhkan gitu. Jadi hidupnya itu selalu dengan keluhan. Apa-apa dia keluhkan. Dia selalu mencari masalah dari setiap solusi, bukan mencari solusi dari setiap masalah. Anda itu kan cuma manusia biasa juga. Anda butuh teman itu untuk sama-sama memotivasi, sama-sama mendengarkan, sama-sama membangkitkan semangat. Nah, tapi kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang tukang mengeluh ini, ketemu Anda mengeluh, sedangkan semangat Anda juga naik turun, kadang naik, kadang down, kadang naik, kadang down, itu cuma akan menguras energi Anda saja. Itu hanya akan membuang waktu Anda saja. Kalau ketemu dia, yang tadinya fine-fine saja, yang tadinya bagus-bagus aja, pada saat ketemu dia, semuanya jadi tidak bagus. Karena ada saja yang dia keluhkan. Anda kebayang nggak kalau ketemu orang-orang seperti ini gitu? Telepon
telepon Anda berkali-kali minta solusi. Aduh, ini pacar saya ini selingkuh, gimana solusinya? Kita udah kasih solusi berkali-kali, terus apa kata dia? Saya cinta banget sama dia, bagaimana nih? Telepon lagi gitu, aduh pacar saya selingkuh, gimana solusinya, segala macam. Kita bilang sama dia solusinya, ya udah diputusin aja. Repotnya pada saat kita kasih solusi seperti itu, tiba-tiba besoknya dia baik sama pacarnya. Akhirnya dia ceritalah sama pacarnya. Itu loh teman kita kemarin itu loh kasih solusi kalau kita putus. Akhirnya pacarnya dia dengan Anda itu jadi ribut. Kan berabe kalau seperti itu kan. Jadi biar tidak menguras energi Anda, eliminasilah teman-teman yang suka mengeluh ini. Tidak menjadikan dia teman bukan berarti kita membenci dia kan. Cuman kita memprotek diri kita supaya tetap semangat, tetap antusias. Karena hidup di luar sana itu membutuhkan energi positif yang luar biasa. Kalau lingkaran Anda punya energi yang negatif, lama-lama Anda akan memandang dunia itu pun secara negatif. Jadi sangat sayang sekali. Buang-buang waktu kalau Anda menghabiskan waktu dengan orang-orang yang tukang mengeluh ini. Yang kedua adalah, orang-orang cerdas tidak akan bergaul dengan orang-orang yang suka mengatur, ngebosi. Orang-orang ini merasa paling benar sendiri. Jadi semuanya itu dia merasa paling perfect. Dalam lingkungannya itu dia ngatur kanan kiri. Mau nonton di mana dia atur sesuka dia, mau nonton apa. Pokoknya atas kemauan dia. Mau makan di mana diatur, pokoknya tanpa persetujuan yang lain. Makan di mana, yang penting apa yang dia senangi, pokoknya harus makan di situ. Orang lain tidak punya hak untuk bicara, pokoknya dia yang ngatur. Kita pakai baju salah sedikit dikritik. Pokoknya udah suka ngatur, ngebosi, tukang kritik. Apa yang kita lakukan semuanya salah. Pokoknya dia yang paling benar. Janjian nonton tapi dia menentukan untuk nonton film apa. Akhirnya kita menonton film yang dia sukai. 2 jam kita ya bete aja gitu nonton film yang kita tidak sukai. Ya habis energi dengan orang-orang seperti ini. Kita ini berteman, bukan kita diwajibkan untuk menuruti satu perintah itu. Nah teman-teman seperti ini tanpa sadar banyak loh di lingkungan kita. Ya kita harus menjauh dari dia. Kita harus mengeliminasi dia sebagai teman kita. Kenapa? Buang-buang waktu kita melakukan sesuatu yang dia sukai sedangkan kita tidak sukai. Padahal pertemanan itu sama-sama kita melakukan apa yang kita sukai. Jadi kalau Anda pengen hidupnya tenang, bahagia, tidak ngedumel dalam hati, tidak dongkol dalam hati, maka Anda harus mengeliminasi orang-orang yang suka ngatur, ngebosi sama kritik ini. Yang ketiga, orang-orang cerdas akan menghindari untuk bergaul dengan teman-teman yang nggak tahu diri. Yang nggak tahu diri ini seperti apa? Pinjem uang, lupa. Pinjem motor, nggak diisi bensinnya. Kerja kelompok, dia malah pacaran. Pinjam barang, jaket, baju, sepatu, jadi hak milik. Pokoknya kalau ketemu dia, ada aja yang bikin jengkel. Karena orangnya nggak tahu diri. Kalau dikasih tahu, dia malah pura-pura lupa ingatan. Jadi, Anda harus mengeliminasi teman-teman yang nggak tahu diri ini. Yang keempat, Anda harus menghindari untuk berteman dengan orang-orang yang tidak tepat waktu. Orang yang menghargai waktu. Setidaknya dia menghargai 3 hal. Yang pertama, dia menghargai waktu yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, dia menghargai waktunya orang lain. Yang ketiga, dia menghargai dirinya sendiri. Nah, kalau orang tidak tepat waktu ini, artinya dia tidak menghargai 3 hal ini. Orang yang tidak tepat waktu ini ada beberapa kemungkinan. Tapi kemungkinan terbesar adalah janji dengan Anda itu tidak prioritas. Jadi Anda harus mengeliminasi dari lingkaran pertemanan Anda ini orang-orang yang tidak tepat waktu ini. Janjian saja dia tidak bisa tepat. Bagaimana dia bisa mengerjakan hal-hal yang lebih besar lagi? Orang-orang yang menghargai waktu adalah ciri-ciri orang yang dapat dipercaya untuk mengemban suatu amanah. Berteman dengan orang yang tidak tepat waktu, tidak tepat janji, itu hanya bisa menguras energi kita, bisa menguras tenaga kita, dan bisa menguras kebahagiaan kita. Yang kelima, kalau Anda pengen hidup Anda bahagia, Anda hindari berteman dengan orang-orang yang suka gosip dan banyak drama. Anda berteman dengan orang-orang yang banyak gosip dan suka drama ini, sama aja Anda downgrade. Karena Eleanor Roosevelt pernah berkata, great mind talking about idea, average mind talking about event, dan small mind talking about people. Berarti kan Anda tahu, dari 3 kategori ini dia berada di kategori mana? Yang pasti dia berada di kategori small mind. Ketemu dengan orang-orang seperti ini, yang kita lakukan hanyalah gosip, mengkritik, ceritakan orang lain. Downgrade kita. Udah suka gosip, banyak drama. Apa yang dia tampilin di media sosial dia tidak sesuai dengan kehidupan nyata dia. Semuanya dijadiin drama. Pengen jadi pusat perhatian, pengen jadi center of attention supaya dia selalu diperhatikan.
kita juga butuh diperhatiin dong. Kita berteman kan saling memberi, saling menerima. Kalau kita cuman selalu mendengarkan orang lain tanpa kita juga didengarkan, ya capek dan buang-buang energi saja. Jadi, apabila Anda mempunyai teman yang suka gosip dan banyak drama itu, sebaiknya kalau Anda ingin kehidupan Anda bagus, kehidupan Anda sukses, Anda eliminasi untuk berteman dengan orang-orang seperti ini. Teman yang baik adalah teman yang pada saat kita menceritakan hal-hal yang paling memalukan dalam hidup kita, dia mendengarkan kita dan tersenyum. Teman yang baik, pada saat kita menceritakan kenapa kita bisa insecure, dia selalu mendengarkan kita dan berkata sabar. Teman yang baik adalah pada saat kita menceritakan cerita personal dan profesionalisme kita, dia selalu ada di samping kita. Menurut Aristoteles, apa itu teman? Sebuah hunian jiwa tunggal dalam satu tubuh. Jadi, kalau Anda pengen hidup Anda bahagia ke depannya, kalau Anda pengen sukses ke depannya, kalau Anda ingin hidup Anda selalu lebih kuat, maka mulai sekarang, mulailah memilih dan memilah mana yang harus dijadiin teman dan mana yang harus dieliminasi. Terima kasih. Demikian sharing santai dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skenario hidup tiap orang itu berbeda-beda. Semua manusia diciptakan dengan rezekinya masing-masing. Semua manusia diciptakan dengan jalannya masing-masing. Dan semua manusia juga diciptakan dengan masalahnya masing-masing. Ada orang yang kerja dengan penghasilan besar, tapi jauh dari anak istri. Ada orang yang kerja dekat dengan keluarga, tapi penghasilannya pun pas-pasan. Ada orang cemerlang dalam karir, gaji mentereng, tapi gajinya habis untuk melunasi hutang orang tuanya. Ada orang yang penghasilannya biasa banget, tapi punya orang tua yang tidak punya hutang sama sekali. Ada orang rumahnya kecil, tapi anaknya banyak. Ada orang yang rumahnya besar, tapi Allah belum mengkaruniai mereka untuk punya anak. Ada yang punya karir cemerlang, tapi masih single. Ada yang sudah berkeluarga, tapi karirnya hancur. Tahu nggak? Kenapa hidup kita kadang tidak bahagia? Karena kita selalu membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain. Kita selalu membandingkan apa yang kita tidak punya dengan apa yang mereka punya. Membandingkan jalan mereka yang lurus-lurus saja, katamu, sedangkan jalan kita penuh liku dan tanjakan. Membandingkan perjuangan mereka yang katamu gampang, sedangkan perjuanganmu begitu sulit. Ya, kalau selalu membandingkan, pasti tidak akan ada habisnya. Manusia pasti punya masalah masing-masing. Masing-masing pasti punya perangnya dalam hidup. Jalan kita sebenarnya sama-sama terjal. Cuman yang membedakan itu jenis batunya saja. Masalah kita itu sebenarnya sama-sama sulit. Cuman yang membedakan jenis masalahnya saja. Kadang kita lupa untuk bersyukur dengan apa yang kita punya. Kita sampai lupa rahmat yang Allah kasih ke kita saat ini. Rezeki yang dikasih ke kita itu bukan hanya berbentuk uang, badan yang sehat, anak yang soleh, pasangan yang setia, lingkungan kerja yang nyaman, tetangga yang ramah, teman yang gak drama, orang tua yang masih lengkap, dan banyak sekali hal-hal yang sebenarnya bentuk rezeki tersebut bahkan tidak bisa dibeli dengan uang. Jangan beranggapan bahwa Tuhan itu tidak adil. Jangan selalu beranggapan bahwa hidup orang lain itu lebih baik daripada kita. Belum tentu. Jangan pernah membandingkan satu postingan bahagia orang di media sosial dengan 24 jam kita saat itu. Itu tidak adil. Dikala kita mengeluhkan tentang pekerjaan kita, bagi para pengangguran, pekerjaan kita itu adalah impian mereka. Dikala kita selalu mengeluhkan tentang anak kita yang berisik dan susah diatur, tapi anak kita yang berisik itu adalah impian semua wanita yang ditakdirkan untuk tidak bisa punya anak. Rumah kecil yang selalu bocor itu adalah impian orang-orang yang terusir dan tergusur. Harta kita yang sedikit itu adalah impian bagi orang-orang yang dikejar hutang. Kenapa kita tidak bersyukur dengan apa yang kita punya? Kenapa kita tidak bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini, walaupun sekurang apapun itu? Kenapa kita terlalu sibuk dengan melihat bahagianya orang lain? Kenapa kita tidak mencoba membuat diri kita bahagia? Kenapa kita terlalu sibuk ngurusin rezekinya orang lain? Sampai rezeki yang ada di dekat kita saja kita tidak pernah sadari, bahkan kita tidak pernah syukuri itu.
Apa yang membuat kita mengeluh? Apakah dengan mengeluh itu bisa merubah keadaan kita? Taruhlah kita lagi susah sekarang. Kita lagi berada di fase yang begitu sangat perih dalam hidup ini. Tapi, bukankah Tuhan selalu memberikan kita masalah, selalu dengan jalan keluarnya? Jangan tangisi keluhan dan masalah itu. Tugas kita adalah mencari jalan keluar dan solusinya. Tidak akan ada jalan keluar bila kita selalu mengeluh dan lupa bersyukur. Karena syarat untuk menemukan jalan keluar tersebut adalah dengan berpikir jernih. Berpikir jernih hanya bisa dilakukan orang-orang yang pandai bersyukur dan ikhlas. Memang terkadang apa yang terjadi susah kita mengerti. Tapi sebenarnya kalau Tuhan menciptakan kesedihan, Tuhan juga pasti menciptakan kebahagiaan. Karena sedih dan bahagia selalu jalan beriringan. Allah itu sayang sama kita. Kita saja yang kurang bersyukur. Tuhan itu selalu menjaga kita. Tapi kita saja yang tidak tahu diri. Tidak peduli seberapa buruk perjalanan hidup yang kamu lagi alami sekarang. Saat kamu bangun pagi besok, ucapkanlah rasa syukur. Alhamdulillah, karena kita masih diberikan kesempatan untuk melihat mentari pagi. Tidak ada penderitaan yang abadi, begitu juga dengan kebahagiaan. Kecuali bagi orang-orang yang pandai bersyukur. Insya Allah, dia akan selamanya merasa bahagia. Bersyukur itu jauh lebih mulia daripada selalu mengeluh dan mengutuk keadaan. Karena dengan selalu bersyukur, kita bisa membebaskan diri kita dari rasa cemas dan rasa bersalah. Nikmati semuanya yang kamu miliki saat ini. Jika sedih, jangan terlalu jatuh. Jika senang, jangan terlalu terlena. Sertakanlah selalu rasa syukur dalam setiap hidup yang kita miliki. Bahkan, walaupun cuma sendal jepit yang Anda pakai sekarang, bersyukurlah. Karena sendal jepitmu itu adalah impian bagi orang-orang yang tidak punya kaki. Ada pepatah Jawa mengatakan, sejatine urip kuwi mung sawang sinawang. Terkadang kita melihat hidup orang lain itu jauh lebih enak daripada kita. Tapi mungkin saja dia lebih susah, tapi dia tidak pernah mengeluh. Hakikat hidup ini adalah persoalan bagaimana seseorang memandang dan melihat sebuah kehidupan. Terakhir, tarik nafas panjang, bersyukurlah dengan nikmat dan karunia hari ini. Tersenyumlah dan lanjutkan perjuangan. Terima kasih.